Allah itu sendiri dan abang nggak pernah percaya sama Muhammad, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Jadi kita itu percaya kepada hamba atau nabi atau rasulnya Tuhan Yesus, ya itu kita percaya dan itu tercatat dalam Alkitab dan kita imani. Beda bang, semua utusan Tuhan tidak ada menjadi Tuhan. Musa utusan Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan, nggak ada yang jadi Tuhan, nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Karena mereka itu berasal dari manusia, benih manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Salah. Bang, padahal di dalam Islam, ya dengan mulut Nabi Muhammad itu mengaku, aku ini sesungguhnya Allah. Kalau Yesus nggak pernah ada Yesus ngaku aku ini Allah, nggak ada. Tapi Nabi Muhammad ada. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Bentar. Nih saya jelaskan. Kata Nabi Muhammad dengan mulutnya, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Ada Nabi Muhammad disembah umat Islam? Nggak ada kan? Karena kami tahu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu wahyu dari Tuhan Allah. Gitu. In huwa illa wahyu yuha. Kenapa umat muslim memanggil Muhammad itu ya Rob? Nggak ada ya Rob. Siapa yang manggil ya Rob? Dengan Baru tahun-tahun lalu diakui kayak Edis Steve ya bang. Ini kadang-kadang nggak konsisten. Makanya kalau kau bawa Edis pelawak, jangan sama saya bang. Ya, karena apa? Itu maunya Edis, bukan dari ajaran Islam. Bang nggak boleh pelin-pelan lah. Makanya bang, makanya abang kagak usah abang percaya dengan pelawak. Karena pelawak itu dia kagak ngerti tentang ajaran Islam. Nih ya, coba kau lihat. Ini ucapan Nabi Muhammad ya. Ini ucapan Nabi Muhammad dengan mulutnya loh. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Nabi Muhammad. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Ini dengan mulut Nabi Muhammad loh. Maka sembahlah aku, kata Nabi Muhammad. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi kenapa umat Islam itu tidak ada menyembah Nabi Muhammad, tidak ada menuhankan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad dengan mulutnya mengaku sesungguhnya aku ini adalah Allah. Yesus nggak ada. Jadi saya mau tanya. Bentar, belum selesai. Karena kami tahu apa yang diucapkan dengan mulut Nabi Muhammad ini adalah firman dari Tuhan. Bukan perkataan atas hawa nafsu Nabi Muhammad. Begitu pula Yesus. Ketika Yesus menyampaikan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Bukan Yesusnya yang kau sembah. Bukan, tapi Tuhannya Yesus. Itu kan menurut abang. Tetapi Alkitab mengajarkan kami harus menyembah Yesus bang. Harus konsisten kami. Di mana Alkitab Anda mengajarkan harus menyembah Yesus itu mana ayatnya? Ya, karena Allah itu bertinggal di dalam Yesus. Jadi kami harus menyembah. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus bang. Itu yang Anda jadikan alasan. Kalaunya perintah Yesus ada nggak? Gini, kata Yesus sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu, bang. Maka sembahlah aku. Kalau nggak ada nggak usah kau paksain. Yesus berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kira-kira yang berhak mengampuni dosa siapa bang? Yesus sendiri berkata itu. Saya bisa mengampuni dosa. Jadi kalau abang mengampuni dosa berarti abang menyamakan diri dengan Tuhan. Kau mau menuhankan saya bisa ampuni dosa. Nah makanya sesat di situ kesesatannya abang, gitu loh. Salah. Abang berhak mengampuni dosa, berarti abang menyamakan diri dengan Allah. Berarti kau yang gak ngerti ajaran Yesus. Kenapa Yesus itu dia bisa mengampuni dosa? Karena ya
ada yang salah kepada Yesus. Contoh nih, ya contoh. Anda mencuri milik saya. Anda mencuri uang saya. Bang Manalu mencuri uang saya. Anda bukan berdosa kepada Allah, tapi berdosa kepada saya. Bukan Maka posisi dalam ketika seperti itu, Bang. bentar, saya manusia nih, ya manusia. Sama dengan Yesus. Ketika Anda mencuri uang saya, Anda berdosa dengan saya. Ketika Anda minta maaf dengan saya, minta ampun sama saya berhak mengampuni Anda. Itu kan asumsi Abang. Tetapi kok dalam Bukan kondisi dan asumsi. situasi saat itu, Yesus mengatakan anak manusia berhak berkuasa mengampuni dosa saat ada orang yang melakukan dosa dan sakit penyakitnya akibat dosanya, dan dia sakit penyakit lama berlarut-larut, dan Yesus melakukan mujizat, sembuh, dosamu telah diampuni. Kata, jadi bukan manusia itu yang si orang yang disembuhkan itu berdosa kepada Yesus, tetapi kepada Allah. Dia berdosa kepada Allah sehingga dia sakit lama, kanker lama lah kita bilang ya, kayak pendarahan itu yang lama itu. Nah, tetapi dia mengatakan dosamu telah diampuni. Bukan karena perempuan itu berbuat dosa kepada Yesus saat itu, Bang. Beda konteksnya. Salah, berarti Anda nggak paham ajaran Yesus. Kenapa dia minta ampun dengan Yesus? Karena kata Yesus, dosa kau telah diampuni. Yesus tahu dia salah meminta. Nggak ada dia minta. Minta itu dengan Tuhannya Yesus, bukan dengan Yesusnya. Makanya bagi Yesus dia itu salah meminta. Yesus ngomong dosa kau telah diampuni. Artinya apa? Salah meminta dengan dia. Memintalah kepada yang maha kuasa. Nggak ada perempuan atau yang sakit itu minta diampuni, ya. Dan bahkan dia hanya ingin disembuhkan, ya. Tetapi udah, dia berarti disembuhkan. gini, saya tanya satu-satu berarti sama Anda. Minta kepada manusia salah atau enggak? Minta kesembuhan kepada manusia salah atau enggak? Yang ya salah lah, minta kesembuhan. Salah kan? Udah tahu minta kepada manusia, minta kesembuhan kepada manusia itu salah. Karena manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, termasuk Yesus. Makanya kata Yesus, ya, dosa kau telah diampuni. Karena dia salah meminta, mintanya kepada manusia Yesus. Nah gitu, Bang. Nah gitu, Bang. Itulah, makanya Bang perhatikan ajaran Yesus itu kayak gimana. Jangan kau tentang kitab kau sendiri. Enggak pernah, saya konsisten, Bang. Allah dan Yesus itu memang beda. Tetapi Yesus itu dia sebagai manusia, ya. Tetapi setelah Allah berdiam 100% di dalam Yesus, bertabernakel 100% di dalam Yesus, maka Yesus itu disamakan dengan Allah. Karena kenapa? Segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepada dia, dan seluruh malaikat bersujud kepada dia, seluruh makhluk surga bersujud kepada Yesus, ya. Begitu, Bang. Jadi kalau itu Bang, kalau yang kayak gitu, contoh kayak gini, saya minta kepada presiden, ya, yang berkuasa presiden atau saya? Yang berkuasa saya. Tergantung perintah presiden, Bang. Iya, saya minta kepada presiden. Antara kayaknya delay, ya. Udah delay. Contoh nih, saya presiden. Bang Manalu. Ya, Anda presiden. Saya rakyat jelata. Saya minta kepada Anda. Nah, yang berkuasa saya atau Anda? Tergantung, Bang. Kalau kata saya, kepadamu kuserahkan segala urusan. Ya. Kuserahkan kepada kamu yang urus semua, kamu yang atur semua dunia. Contoh ini kita berbicara Tuhan, ya. Atur semua, kuserahkan kepadamu, kuserahkan semua, karena dia ingin menyelamatkan manusia, posisi sebagai manusia, maka dia sebagai manusia harus aku tinggal di dalam kau, dan kaulah sebagai manusia mengatur segala yang ada di dunia dan di surga, dan semua harus bertekuk lutut kepadamu. Gitu. Baik, ya kayak gitu sama. Saya punya perusahaan, kau direktur saya. Segala urusan di perusahaan, di kantor, saya serahkan kepadamu agar karyawan patuh kepadamu. Pemilik perusahaan, saya atau Anda?
Sama-sama pemilik karena sudah diserahkan sepenuhnya, Bang. Loh, enggak, beda. Kau bukan pemodal, kau tidak menciptakan perusahaannya. Beda. Sedangkan saya pemodal dan Tergantung saya persepakatan. menciptakan. Bentar. Saya itu bikin perusahaan saya dan kasih modal buat perusahaan saya. Lalu saya tunjuk kau sebagai direktur agar karyawan yang lain patuh kepada kau. Bukan direktur posisinya, Sekarang, Bang. bentar. Itu kan direktur paling tinggi ya di sebuah perusahaan. Sekarang yang berkuasa saya atas perusahaan saya. Apakah status kamu dengan status saya sama? Jawabannya beda. Kau hanya direktur, Ah. sedangkan saya pemilik. Nah, Beda. karena Abang menstatuskan Yesus sebagai direktur. Tetapi yang kita bicarakan tadi bukan begitu, Bang. Yang kita bicarakan adalah kuserahkan segala apa yang ada padaku, atur semua, dan kupercayakan apapun itu kamu yang urus semua. Aku serahkan 100% dan dibuat satu materai, dan apa yang kumiliki adalah milikmu. Ya, kamu Ya tanggung iya. jawabi. Apa Istilahnya, sama berarti kan itu seperti milik saya 100%. nyuruh Anda tadi. Sama Itu sekedar seperti saya direktur nyuruh Anda ada, Bang, tadi. batasannya. Kalau direktur ada batasannya, Bang. Masih apa yang ada yang di perusahaan saya menjadi urusanmu dan menjadi milikmu. Kau atur perusahaan saya. Lalu apakah kau Ya, adalah tapi- pemilik perusahaan? Bukan. kalau saya, Bukan, Bang, kau nggak kalau bisa udah menjadi mempercayakan- meskipun saya menunjuk Anda nggak bisa jadi pemilik perusahaan. Tetap saya sebagai pemilik dan pemodalnya. Saya yang lebih berkuasa tetap. tergantung Oh, tergantung itu Bang. tergantung persepakatan kalau itu, Bang. Enggak, persepakatan mau kayak gimana? kalau itu, Bang. Mau kayak Gitu gimana pun kesepakatannya nggak akan merubah status. Nggak akan merubah status. Minum oli dulu dah sana. Ini kan ibaratnya gini, Bang. Gini, Bang. Abang biar agak ini sedikit, biar agak tenang pikiran Abang sedikit. Nanti ku kasih gemuk dikit, Bang, ya. Jadi jadi itu tadi masalah direktur sama pimpinan. Jadi kalau ini enggak, Bang, enggak ada batasan. Jadi pimpinan itu langsung menyatu, Bang, kepada direktur. Contoh walaupun Abang analogikan seperti direktur, menyatu sepenuh. Aku tinggal di dalam engkau direktur, tetapi engkaulah yang kupakai untuk mengerjakan segala sesuatu, untuk mengurus dunia atau mengurus alam semesta dan surga dan bumi. Nah, jadi karena dia di dalam direktur itu, tinggal di dalam direktur itu, maka apapun yang dilakukan sah bahwa dia adalah Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan dia, karena dia tinggal di dalam direktur yang Abang tadi bilang. Iya. Gitu loh. Sekarang ketika saya memerintahkan direktur, yang dilakukan direktur saya pasti tahu kan? Iya dong. Ya udah kayak gitu status Bapak dengan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus dalam pengawasan Tuhannya? Gimana sih kau ini? Memang Bentar tugas Bang, Yesus bentar juga Bang, Bang mana lu? Bentar. Hamba hina Pak Robin. Selamat malam. Nah, bentar ya Bang ya, Bang mana lu? Gak apa-apa, Bang, gak apa-apa. Pak Robin. Ya, Pak Robin selamat malam. Pak Ustadz Yusuf selamat malam. Open cam lah Pak, seperti biasa. Ini rada gelap dia. Ya. Perlu ditatar ini Pak. Apa? Perlu ditatar. Masalahnya utusan mau disetarakan dengan Tuhan gitu. Bang mana lu nih? Gak ngerti dia. Utusan mau disamakan dia sama Tuhan. Ya itulah maunya dia. Maunya dia. Maunya dia. Kalau maunya Bapak nggak seperti itu. Ya, jangan kita ada. Kayak gimana? Kalau maunya Bapak, dia punya utusan. Itu punya Bapak. Siapa utusannya? Ya Yesus Kristus. Kalau Muslim mengatakan Al-Masih gitu. Iya. Pak Robin, kamu di mana Pak Robin? Gelap kali di tempat ente Pak. Ini lagi di jalan nih, dalam mobil ini. Mau menuju pulang. Oh wah.
Iya, iya, iya. Bang Manalu, ini perkenalkan Pak Robin, dia adalah Kristen. Kristen apa, Pak? Kristen Maripat gitu ya. Ah, ah, ah. Beda dengan ente, Bang Manalu. Paham Pak Robin? Tuh. Terus saya kasih Bang, tahu. banyak yang mengaku Kristen, Bang, tapi bukan berperilaku Kristen, ya gitu, Bang. Banyak yang mengaku Kristen hanya KTP, tapi belum tentu berperilaku juga atau memahami juga konsep Tuhan itu seperti apa yang Dari disembah itu. mana Gitu. saudara tahu? Dari mana? Kan itu menurut Ya, saya nggak tahu, Bang. Saya kan nggak kenal sama Abang. Iya, makanya kalau nggak kenal jangan sok tahu. Itu yang saya maksud. Maka pepatah Saya mengatakan bukan sok tahu. maka tidak sayang. Makanya kenal dulu Pak Robin, saudaramu, baru kau sayang. Jadi kalau kau nggak kenal, kau nggak Saya sayang. kan mengaku-ngaku tadi Kristen. Ya memang saya Kan, Bang, Kristen. ngaku-ngaku tadi katanya Kristen. Bukan ngaku-ngaku, memang saya Kristen. Jangan pernah malu menjadi Kristen. Di mana dalilnya ada? 1 Petrus 4, justru saudara malu jadi Kristen. Nah, jadi Saya nggak pernah malu. ya, jadi kan belum tentu sesama Kristen juga sepaham gitu. Nah, kalau Jadi itu Abang mau benar. dukung Yusuf P atau dukung Kristen? Saya Enggak, salah paham Bang Manalu. Dia nggak dukung Coba, Bang. saya. Saya juga beda paham dengan Pak Robin sebenarnya. Nah, jadi jangan kau Abang yang sangka jawab. saya Abang yang jawab. bentar Jangan Abang yang jawab, Ustaz. nanti kamu bisa konfirmasi langsung sama Pak Robinnya. Saya tidak sepaham dengan Pak Robin karena Pak Robin adalah Kristen, saya Islam gitu. Tapi ada persamaan dari paham Pak Robin dengan saya. Bukan berarti semua pahamnya sama. Karena beliau Kristen, saya Islam, itu aja udah beda gitu. Nah sekarang kau dengan Pak Robin kan sesama Kristen. Oke, saya Nah mau- silakan dikonfirmasi dengan Pak Robin dulu gitu. Saya dengan Pak Ustaz Yusuf itu jelas beda. Ya, saya mau Hanya juga konfirmasi, sudah Bang. beda. Itu jelas beda. Ayo. Saya mau konfirmasi Mana, aja. Abang hamba Robin, Abang Robin ini menyembah Yesus atau menyembah siapa? Pak Robin ke mute Pak. Oh iya. Silakan dijawab, Bang. Abang menyembah Yesus. Apa? Dapat order fiktif ya? Nah, matikan aja lah. Kirain tadi ya dapat Tuhan fiktif kan gitu. Jawablah Pak Robin tuh, dibuka mic-nya. Iya. Dapat orderan fiktif dia. Ya. Abang menyembah Yesus 100% atau menyembah siapa, Bang? Udah saya menyembah Bapa lah 100%. Dari mana saya menyembah Yesus? Nah, ini bukan Kristen. Saya pastikan bukan Kristen walaupun aku Kenapa? Jadi Kristen. kalau aku menyembah Bapa di surga, bukan Kristen. Nah, itu kan mau-maunya. Iya. Jadi kalau aku menyembah Bapa yang di surga, Oke lah. karena dua Bapa kami yang ada, nggak Oke, pernah ada kita dua. singkirkan. Oke, kita singkirkan masalah Kristen atas nama komunitas Kristen. Oke, berarti sekarang Abang bukan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan ya? Benar, saya percaya kepada Bapa sebagai Tuhan. Yesus sebagai apa? Sebagai utusan daripada Bapa. Berarti sama dia kayak si Musa. Benar. Dari segi mana dia bisa Abang samakan Yesus dengan Musa? Jelas sama. Adam bahkan Dari Adam mana? juga. Segi mana? Adam juga nggak pernah maaf kata hubungan biologis, nggak pernah. Sama Ya, tapi dengan kan dia dari tanah. Kalau Yesus kan langsung dari perkataan dari apa namanya logos atau dari kuasanya Allah itu sendiri keluar dari Benar. firman atau keluar dari Tapi yang di dalamnya Adam kan tetap yang suci. Yang suci itu apa yang di dalamnya si Adam. Jadi sama seperti Yesus, yang suci itu yang ada apa yang ada di dalam Yesus. Apa itu? Namanya Ruh yang suci atau Roh Kudus kalau secara kekristenan. sama Nah, bagaimana? sama nggak orang yang suci di awal dan akhirnya rusak
atau najis sama nggak dengan orang yang suci dari lahir sampai mati bangkit lagi suci tetap? Sama nggak itu Ya posisinya? intinya sama-sama manusia. Makanya manusia jangan dipertuhankan. Sekalipun dia manusia yang suci dari awal hingga akhir. Intinya kan manusia. Jangan kita bikin- Itulah Bang dasarnya. Itulah Sekali Bang kita dasarnya. bisa menjadi Yesus apa? itu saya pertuhankan. Namanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Sekalipun dia bisa menjadi apa, Maha Esa itu mau jadi apa, tapi kita kan dikasih akal sehat. Kita dikasih akal sehat itu berasal dari Maha Pencipta. Tapi akal tidak sehat itu berasal daripada iblis. Nah, sekarang kita tinggal milih. Pakai akal sehat kah untuk mengimani Bapa itu atau Maha Pencipta itu, atau dengan akal yang tidak sehat. Jadi kalau kita mempertuhankan manusia itu berarti Nah, akal yang tidak sehat. Manusia berdosa tidak akan pernah, ataupun manusia yang tercipta dari tanah sekalipun yang dosanya sudah diampuni tidak akan pernah bisa melihat Bapa dan tidak akan pernah bisa bertemu dengan Bapa, ya. Tetapi orang akan bisa bertemu dengan Bapa kalau bisa dia bertemu dengan manusianya Yesus. Dengan kita bertemu dengan manusianya Yesus, maka Yesus yang membawa kita kepada Bapa. Yesus Bersatu tidak dengan akan pernah bisa Itu bertemu konsep dengan kalau Bapa menurut kalau saya, dia Bang. tidak memiliki Jadi roh. kita walaupun sesama Kristen beda. Yesus tidak akan pernah bisa bertemu dengan Bapa kalau dia tidak memiliki milik Bapa. Apa itu milik Bapa? Roh. Ingat baik-baik. Yesus itu tubuhnya adalah barang panah. Tapi Semuanya barang manusia punya roh. itu, barang yang suci itu adalah roh. Maka dikatakan dalam Yohanes 4 bahwa Tuhan itu adalah roh. Jadi itu perumpamaan. Jadi Tuhan itu tidak terlihat. Itu maksudnya. Apakah ada orang yang pernah bisa melihat roh? Semua roh yang ditaruhkan di Allah kepada manusia suci, Bang, ya. Tapi dicemari Dari oleh mana kita kita lewat tahu apa? nggak semua Lewat suci? perilaku kita, maka roh kita itu menyingkir. Jadi pada awalnya bahwa roh Jadi itu adalah abang, milik Maha Pencipta. Adam diciptakan dikasih roh dari mana? Roh kudus apa roh najis? Adam dicipta, manusia diciptakan Awalnya adalah milik dikasih Maha Allah roh Pencipta najis itu. apa roh kudus. Ya awalnya adalah yang suci. Nah dari sini Tapi rohnya itu saya terpengaruh nggak maulah dengan apa? menghakimi, ya. Ya, Saya nggak rohnya maulah itu menghakimi Bang terpengaruh Yusuf. dengan pekerjaan-pekerjaan Bukan iblis. Saya juga nggak mau mengklaim abang ini atau seperti apa. Intinya saya tidak mau berkomentar kepada yang mengaku Kristen tetapi tidak menyembah Yesus. Saya tidak mau berkomentar. Udah itu aja. Bagus kalau begitu. Yang penting apa yang kau imani lakukan untuk pribadimu. Jangan pernah Oke. menghakimi orang karena itu jelas dikatakan. Gitu, Bang. Dalam Lukas 6 ayat 37, Matius 7 ayat 1, janganlah engkau menghakimi supaya kau jangan dihakimi. Bagus kalau seperti itu. Ini Kristen bagus. Ya. Kristen Ya, yang luar itu saya. biasa. Itu saya pribadi saya, Bang. Oke, Bang Manalu. Oke, Bang Manalu. Gimana? Mau lanjut atau mau saya gantikan dengan Kristen yang antri? Oke, Bang, kita kan di sini kan hanya sekedar diskusi, ya. Makanya saya kalau ke Bang Yusuf P itu nggak pernah ribut ataupun istilahnya sampai bermusuhan caci maki, ya. Karena kenapa? Memang kita ini diskusi. Tujuan diskusi itu apa yang saya tidak tahu, saya tahu dari Bang Yusuf P. Apa yang saya tahu mungkin Abang Yusuf P juga tidak pernah tahu tentang apa yang saya pahami. Jadi diskusi. Nah, walaupun kita berbeda pendapat satu sama lain, tetapi kita tetap harus saling mengasihi sebagai manusia ciptaan Tuhan. Itu kalau menurut pribadi saya, Bang. Jadi walaupun kita berbeda iman, berbeda pendapat, Mau bertanya kepada saudaraku, saling mengasihi. Ya. apakah saudaraku membenci Nabi Muhammad? Oke, Bang, nggak apa-apa. Enggak, Nggak saya apa-apa, mau bertanya Bang. dulu. Terakhir. Saya diturunkan, boleh teman-teman